Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbada rabban wa hubbatina wa habbada muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina nahnu ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina limqul ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasijina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du hadratul mukarramin, para kiai, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, Bapak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, teman-teman Banser dan keluarga besar PWI, Laskar Sabilillah, bil khusus pengasuh pondok pesantren Pengesangipun, Gus Hasan beserta Ibu Nyai serta anak-anakku semua, hadirin hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka haul al-maghfirlah wa Kiai Solehah Munajat. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan ke hadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga member kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Harapan mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma pada suatu hari keluarga besar perjuangan warga Israel menghadap kepada Nabi Samuel. Apa keperluannya? Waktu itu Negara Kesatuan Rakyat Israel NKRI
dijajah oleh Jalut dan bala tentaranya. Kenapa terjadi penjajahan? Karena dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, rakyat negara kesatuan rakyat Israel banyak melakukan penyimpangan dari akidah yang benar. Dan yang kedua, mereka yang terdiri dari 12 suku ini berpecah belah satu dengan yang lain. Akibat penyimpangan dalam beragama dan pecah belah sesama mereka, akhirnya negara kesatuan rakyat Israel dalam keadaan lemah datanglah penjajah bangsa lain yang menguasai NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Dalam kehidupan yang serba susah karena dijajah oleh bangsa lain, akhirnya perwakilan rakyat mereka sowan kepada Kanjeng Nabi Samuel. Siapa Nabi Samuel? Nabi Samuel adalah ketua Dewan Syuro-nya kalau sekarang itu. Tempat masyarakat bertanya, tempat masyarakat minta pendapat kalau terjadi sesuatu di tengah kehidupan. Memang sebuah pergerakan itu harus ada tempat bertanya-nya, ada pimpinan syuro-nya, ada dewan syuro-nya atau syuriahnya. Pergerakan tanpa ada tokoh yang menjadi senter pergerakannya dan hanya mengandalkan kekuatan orang per orang tidak akan berhasil karena suara mereka tidak akan bersatu. Ini pesan buat perjuangan warga Israel. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apa kata mereka? Di Al-Quran, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa il qalu li nabiyyin lahu aslama malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Wahai Kanjeng Nabi Samuel, kami sudah tidak kuat dijajah, kami sudah tidak tahan diinjak-injak oleh bangsa lain yang masuk ke dalam negeri ini. Tadinya jadi tamu, sekarang malah menguasai kami semua. Pengajian-pengajian kami dikuasai, tanah-tanah kami dikuasai, rakyat dan aparat kami dikuasai, bahkan perjuangan kami diklaim sebagai hasil perjuangan mereka. Lalu apa kalian? Im'aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah untuk kami seorang pemimpin agar kami siap berjuang fi sabilillah. Kami ingin membuat laskar fi sabilillah. Kira-kira begitu. Nabi Samuel bertanya, apa benar kamu ini benar-benar siap berjuang? Jangan-jangan kalau nanti kamu diperintah berjuang malah pergi cuma kursnya doang, cuma teriaknya doang, cuma yel-yelnya doang. Nanti baru pelantikan malah bengkerat, gak punya semangat juang. Apa kata mereka? Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Bagaimana kami tidak siap berperang di jalan Allah? Bagaimana kami tidak akan tegak menjadi sabilillah sedangkan kami telah diusir dari anak kami dan tanah-tanah kami, rumah-rumah kami. Kami dihinakan, dianggap bukan pemilik negeri ini karena yang merasa pemiliknya adalah Jalut sang penjajah dan pasukannya. Teman apa dia berjuang,
Ya sudah, kalau memang kalian akan berjuang, kami akan bertanya kepada Allah, kira-kira siapa yang layak jadi pemimpin ketua umumnya? Siapa yang jadi komandannya? Lalu Nabi Syawal bermunajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, siapa yang layak jadi pemimpin? Kemudian mereka umumkan kepada orang-orang yang katanya mau berjuang. Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut, seorang yang badannya tinggi, menjadi panglima angkatan perang kamu, yang akan melakukan perlawanan kepada orang yang telah menginjak-injak hak kamu. Inilah barang diangkat pemimpin, calon kandidatnya itu Talut, protes Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Kanjeng Nabi Samuel, bagaimana mungkin yang diangkat menjadi ketua umumnya, jadi presidennya itu adalah Talut, sedangkan dia bukan turunan pemimpin yang dulu dan dia bukan orang kaya. Jadi kata orang-orang Bani Israel, menurut otak-otak orang Israel, yang namanya pemimpin satu wajib turunan pemimpin yang lalu. Jadi ngomong pemimpin itu harus nasabnya dulu, mereka pamer nasab, saudara-saudara. Kata mereka seorang pemimpin yang layak diangkat itu harus jelas nasabnya. Talut kan tidak punya nasab pemimpin, dia bukan turunan pemimpin yang dulu, tidak layak jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin, mestinya turunan pemimpin yang dulu, orang-orang Israel. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut juga orang yang tidak punya cukup harta. Kan perlu kita sosialisasi, perlu kita bikin stiker, perlu kita bikin baliho, perlu kita kampanye. Kan itu butuh dana. Talut kan nggak punya dana, nggak bisa wani piro. Dua alasan orang Israel, Bu. Berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Alasan orang Israel menolak kepemimpinan Talut karena dua. Satu, Talut bukan turunan pemimpin. Yang kedua, Talut adalah orang kere. Mestinya pemimpin itu adalah turunan pemimpin. Mestinya calon pemimpin itu orang yang kaya raya. Kan bisa dia jumpa di kebutuhan konstituennya, rakyatnya akan memilihnya. Ini kata Israel. Makanya kalau nanti milih pemimpin lihat siapa bapaknya, nggak akan benar nanti. Allah jawab, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Hai Bani Israel, Allah mengangkat Talut menjadi pemimpin kamu, menjadi panglima angkatan perang kamu, bukan karena urusan turunannya, tidak ada urusan dengan hartanya. Dia pilih dia, kenapa? Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Talut dilebarkan, diluaskan oleh Allah ilmu dan fisiknya. Karena akan berperang, maka yang dibutuhkan adalah badan yang sehat. Karena akan berjuang, yang dipilih adalah orang yang unggul ilmu pengetahuannya. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa orang yang punya ilmu itu lebih mulia daripada orang yang cuma mulia turunannya. Ulama lebih mulia daripada orang yang punya nasab katanya. Ulama, kiai lebih mulia daripada orang yang cuma bangga dengan turunannya. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa kepala seseorang yang punya turunan mulia dalam keadaan gila, kakinya orang gila yang turunan mulia lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Ini bukan ajaran Islam, saudara-saudara. Jelas betul? Jelas betul? Ada orang yang mengatakan ini kan turunan si anu, turunan Anu bin Anu al-Anu, walaupun dia stres, walaupun dia gila, kakinya lebih mulia daripada 70 kiai. Ini bukan ajaran Islam, saudara-saudara. Akhirnya Bani Israel ikut pelantikan pengangkatan Talut jadi panglima angkatan perang. Apa pesannya?
Sebelum pelantikan mereka minta bukti. Apa buktinya bahwa tolong ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan cuma klaim sepihak doang, ngaku-ngaku. Sebuah pengakuan harus ada buktinya. Kalau panjenengan ngaku turunannya raja, tunjukkan silsilah sampai ke raja. Kalau panjenengan ngaku anaknya camat, tunjukkan aktenya camat. Dan kalau ngaku turunan Kanjeng Nabi, tunjukkan sandatnya sampai Kanjeng Nabi silsilahku. Yang penting bukti. Sallallahu Muhammad. Apa buktinya Kanjeng Nabi Samuel bahwa yang diangkat menjadi pemimpin kami adalah Tolong? Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Kata Nabi Samuel, bukti bahwa Tolut itu orang yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin kalian, bahwa cangkemku tidak bohong kepada kalian, bahwa ucapanku bukan dusta, bahwa ini benar-benar utusan yang diangkat oleh Allah. Ayat yang tahun nanti kotak wasiat akan datang pada kalian semua. Kotak wasiat yang hilang dari tengah kita gara-gara maksiat kalian, nanti akan datang kotak tabut tadi dibawa oleh malaikat. Itu kotak adalah peninggalan Al-Daud, Al-Musa wa Al-Harun, peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Apa kotak wasiat tadi? Kotak wasiat tadi isinya adalah peredaran kitab suci Taurat. Apa hebatnya kitab kotak tadi? Kotak tadi kalau datang di Bani Israel, maka ketika Bani Israel berperang dengan bangsa manapun, dia pasti akan mendapatkan kemenangan, mengalap barokah dengan kotak wasiat. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Saya tanya saudara-saudara, mana yang lebih barokah, kitab Taurat atau kitab Al-Quran? Taurat nama Quran? Kalau peredaran kitab suci Taurat bisa digunakan untuk ngarap barokah sampai bisa memperoleh kemenangan, baru datang ke tengah mereka Bani Israel, maka umat Nabi Muhammad tidak mengherankan kalau orang-orang tua kita suka mengkalungkan Al-Quran kecil di leher anak-anaknya untuk menangkal penyakit dan gangguan bangsa setan dan jin dan lain sebagainya. Itu namanya ngalap barokah dengan mushaf Al-Quran, dikalungkan Quran yang kecil yang kita kenal dengan sambul. Gimana? Ada yang bilang, Kiai, kalau memang ngalap barokah, kenapa Quran yang kecil nggak Quran yang gede aja dikalungin? Loh mas, yang Quran yang gede itu bukan untuk dikalungin, satu buat dibaca, kedua untuk enggak sulit tuh. Dan cukup. Ngalap barokah saudara-saudara. Tidak mengherankan kalau umat Islam kemudian kadang-kadang ngalap barokah dengan huruf-huruf Al-Quran, ngalap barokah dengan asma-asma Allah, ngalap barokah dengan sholawat kepada Rasulullah, ngalap barokah dengan tulisan-tulisan yang mungkin kita tidak memahami, hanya para ulama yang mengertinya. Bahwa panjenengan tidak suka, lain masalah, tapi kiai yang ngerti jangan dipersalahkan. Kita mau betul? Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Ini nanti urusan barokah saya bahas panjang tanggal 13 September insya Allah. Akhirnya kotak kuas ini datang. Sepakatlah Bani Israel, walaupun sebelum pemilu mereka ribut, selesai pemilu Bani Israel tidak ribut, selesai. Masih mending NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, daripada NKRI yang satu. NKRI Israel selesai pemilihan, selesai masalah. Tapi NKRI yang tetangganya Malaysia, Pilpres sudah selesai, ributnya masih berlangsung. Betul apa tidak? Betul apa salah? Salah. Betul. Akhirnya
Datanglah giliran sambutan Talut sang presiden baru. Dia berada di hadapan pasukannya yang siap berperang berjumlah 313 orang, sama dengan pasukan perang Badar. Apa sambutannya? Hai Bani Israel, dia Quran, falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minkum falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man gharafa ghurfatan biyadihi. Hai Bani Israel, kita akan perang menghadapi pasukan Jalut dan bala tentaranya yang sangat kuat, banyak pengalaman dan lengkap senjatanya, kokoh tubuhnya. Kita akan menghadapi mereka. Allah menguji kita semuanya. Binaharin, dengan air sungai. Dalam panas yang terik, dalam perjalanan yang panjang, kalian akan bertemu dengan sungai yang banyak airnya. Tapi aku tidak izinkan kalian seenaknya ngambil air sungai. Siapa yang minum dari air sungai tadi, dia tidak akan kuat jadi pasukanku. Siapa yang tidak ikut minum, dia tetap dari pasukanku, kecuali menciduk ala kadar kebutuhan seukuran tangannya. Apa itu sungai? Sungai itu sungai apa, Bu? Kali ini pun apa? Lepen itu apa? Untuk memaknai pesan Al-Quran ini, panjenengan perlu selesaikan dulu definisinya. Apa itu sungai? Sungai itu tempat mengalir air yang datang dari gunung. Di dalam sungai itu ada ikan-ikan, ada kotoran-kotoran, ada pasir, ada batu, ada sampah. Tapi jangan lupa, di sungai juga kadang-kadang ada yang ngambang warnanya. Warnanya namanya apa? Depan Pak Camat kok ngomong tai. Di sungai ada ikan untuk makanan kita. Di sungai ada batu untuk bangunan kita. Di sungai ada pasir buat urungan rumah kita. Di sungai ada kayu-kayu. Di sungai ada daun-daun. Tapi ingat, selain itu ada dua hal yang bahaya dalam sungai. Pertama, di dalam sungai itu ada kotoran manusia yang kalau engkau makannya, kalau kau tanpa sadar minum airnya, engkau akan pilek, sulit bicaranya. Paham? Yang kedua, di sungai juga di ujungnya, kalau kamu tidak sadar dan tidak sabar, kamu akan berjalan terus mengikuti air sungai, kamu akan bertemu dengan muara. Di muara itu ada buayanya. Ketua umumnya di belakang, di dalamnya ada di muara. Yang kamu lihat cuma ikan, padahal di sana ada buaya. Waspadalah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika engkau akan berjuang ngurus negara, ketika engkau akan berjuang ngurus pergerakan, catat dua ini. Yang pertama, hati-hati kamu, jangan sembarangan. Ada fasilitas berdatangan kepada kamu, ada orang yang menawarkan fasilitas pada kamu, ada yang menawarkan duit pada kamu, asal kamu minjem tidak berbicara, waspada. Duit gentayangan. Wahai saudara-saudara PWI, kalian siap berjuang, kalian sudah dilantik, tidak mustahil sebentar lagi kalian akan berhadapan dengan uang yang gentayangan yang meminta kalian tutup mulut tidak berbicara. Tapi tahukah kalian, ketika kalian makan dan minum air sungai tadi, lama-lama kalian akan datang ke satu tempat, dan di sana kalian baru sadar ternyata dana itu datangnya dari buaya. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Ini Gus Maulana Ishak ini diam-diam ditawarin duit juga. Kalau akan mudah-mudahan semuanya sabar ya. Mereka yang akan berjuang ngurus negara,
mereka yang akan berjuang mengurus pergerakan tidak mustahil akan berhadapan dengan fasilitas penawaran-penawaran yang menggembirakan. Kebutuhan hidupmu akan disiapkan, rumahmu akan dibangunkan, anakmu akan diberi beasiswa, tubuhmu akan diberi pakaian. Tapi waspadalah, itu bisa jadi ikan-ikan di sungai yang kecampuran dengan kotoran berwarna kuning. Kalau kalian tidak waspada, kalian nanti nyemplung ke lautan, bukan cuma pil, nyemplung ke sungai, bukan cuma flu, kalian bisa jadi nanti malah disangkap oleh buaya. Kalian tidak bisa menikmati apa-apa. Sallallahu Muhammad. Kalian yang jadi pejabat, kalian yang jadi RT, kalian jadi RW, kalian jadi lurah, kalian jadi bupati, kalian jadi gubernur, kalian jadi presiden, akan berhadapan dengan air sungai yang mengandung kotoran kuning-kuning, dan kalian akan berhadapan dengan jebakan-jebakan orang-orang yang punya duit. Rakyatmu tidak akan bisa mengurus. Apa yang dimuliakan? Apa yang terjadi ketika Nabi telah memesankan agar supaya mereka tidak minum air sungai? Begitu sampai di pinggir sungai, panasnya luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mayoritas pasukan tempur NKRI minum sepuas-puasnya. Hanya segelintir orang minoritas yang tidak ikut menikmati. Dari sekian banyak pejabat yang dipercaya ngurus negeri, hanya sedikit yang tidak korupsi. Bahasanya seperti itu. Hanya sedikit dari kaum pergerakan yang tidak menikmati fasilitas yang ditawarkan lawan. Maka jangan kalian bawai. Kalau satu saat ada di antara kalian yang berkhianat pada perjuangan karena untuk memperkaya diri, untuk menyenangkan diri sendiri, tidak usah kaget. Al-Quran sudah bercerita dan kalian tetap sabar, tetap berada dalam barisan yang lurus. Ini pesan saya karena malam ini kan mematikan pasukan warga Israel ya. Laskar Samuel ya. Sallallahu Muhammad. Apa dampaknya? Falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu falamma barazu rijalu tawajjudi qalu la taqata lana al-yawma bijalu tawajjudi. Orang-orang yang minum air sungai sepuas-puasnya, yang menikmati penawaran kompromi dari buaya sebarang-barangnya, begitu bertemu langsung berhadapan dengan jeruk, mereka merinding ketakutan. Kami tidak sanggup menghadapi pasukan Talut yang lengkap senjatanya, kokoh tubuhnya, banyak pengalamannya. Aku orang wanita nggak balik-balik orang tali bayamisna tujuan tahu bayis, hampir-hampir perjuangan gagal. Qala alladziina tapi sebagian qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Di antara sekian banyak pasukan masih ada orang-orang kecil, anggota biasa yang bukan jenderalnya, bukan komandannya, tapi yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka yakin bahwa mereka satu saat akan bertemu dengan Allah. Ini keyakinan dia betul. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Seberapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Tapi pertolongan Allah, izin Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Hamba Allah yang dimuliakan, jangan tampil ke depan dengan gagahnya nantang-nantang. NKRI, siapa di antara kalian yang berani dengan aku? Ini tadi Jalut sudah mengerahkan pasukannya, sudah ada yang ngasah pedang, ngasah golok, ngasah parang, ngasah
sawit untuk membuat tuan rumah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jalut ini orang lain, bukan asli pribumi Israel, tapi karena sudah merasa kuat dan selama ini didukung oleh sebagian rakyat Israel, seenaknya nantang-nantang perang. Mundur ketakutan pasukannya tadi semua, tapi masih ada pemuda yang gagah perkasa, walaupun badannya kecil tapi imannya kuat. Siapa? Daud. Prinsip mereka, tidak sedikit pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Siapa yang berani lawan Daud? Saya. Senjatamu apa Daud? Ketepel. Kamu mau perang lawan jenderal besar yang pakaiannya pakai baju besi, celananya celana besi, kepalanya topinya dibungkus besi, modalmu ketepel. Ya Allah weh. Tapi Daud pemuda tadi imannya kuat. Kematian itu bukan urusan soal lengkap senjatanya, hebat senjatanya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika kau lemparkan senjatamu, bukan kau yang melemparnya, lahiriahnya kau yang melemparnya, tapi sebenarnya Allah yang melemparkannya. Sebab sehebat apapun senjata, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mengenai musuh, dan kalau mengenai musuh pun tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, senjata ala kadarnya bisa memperoleh kemenangan dengan izin. Ini prinsip Daud. Kenapa Daud prinsipnya seperti itu? Karena dia tidak minum air susu itu. Tidak minum air susu. Maka saudara-saudara, hati-hati dengan dunia. Waspadalah kalau jadi ulama, jangan hubung. Kalau jadi pejuang, jangan hubung. Apa kita tidak boleh punya dunia? Boleh, tapi waspadalah, dunia itu kesenangan yang menipu. Lanjut apa sudah? Kita di Pondok Pesantren Ummul Qura sedang mengadakan festival dakwah namanya Syiar Syair Soneta. Jadi ceramah tapi wajib pakai salah satu lagu soneta. Nanti panjenengan bisa nonton di situ di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga TV atau di SQ Channel atau Syarif Ahmad Channel atau Ummul Qura Channel. Sallallahu Muhammad. Karena Daud tidak ikut minum air sungai, hanya jiwanya kuat, jiwanya bebas, tidak tergantung dengan dunia. Maju dia, modalnya apa? Cuma modal ketepelmu. Yang namanya ketepel jangan bunuh orang, manuk menarakan orang mati ge. Ketepel manuk mati betul? Orang mati nih orang kenal. Akhirnya Daud maju ke depan dengan keyakinan bahwa kematian di tangan Allah, bahwa senjatanya akan ampuh kalau ada izin Allah. Dia tembak jauh cepat. Ada yang mengatakan kena grasek, ada yang mengatakan kena dadanya. Yang pasti sang raja jauh mati di tempat. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Kenapa? Ada generasi muda yang siap berjuang, tidak pamrih, tapi hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Ternyata kemenangannya bukan oleh panglimanya, bukan oleh komandannya, kemenangannya oleh generasi muda yang siap bertempur walaupun berada di barisan belakang. Ingat, terus orang jangan motor dia. Saya biasanya kalau ada motor lewat selesai. Lanjut. Hamba yang memuliakan. Akhirnya NKRI merdeka berkat jasa Daud sang pemuda. Sebagai tanda terima kasih dan kehormatan serta memuliakan salah seorang pasukannya yang memenangkan peperangan, Daud diangkat jadi menantunya Talut. Menantunya jenderal besar Talut.
Tapi ketika Daud sudah menjadi menantu Pak Jenderal besar, sang Presiden Tolut, malah Nabi Daud semakin tenar, semakin moncer. Terjadilah konflik kepentingan antara Daud dengan Tolut mertuanya. Akhirnya Daud diasingkan ke luar negeri, dan akhirnya setelah sekian tahun pulang dari luar negeri, meninggal mertuanya, Daud diangkat jadi presiden, itu jenderal kedua. Jelas betul? Jelas betul? Jadi dia menantu jenderal, menantu presiden, akhirnya jadi presiden juga. Hamba yang dimuliakan. Apa yang diambil? Pertama, setiap pergerakan, setiap kepemimpinan mesti ada pusat tempat bertanya-nya, ada wong tuane. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ada Samuelnya. Makanya Nahdlatul Ulama punya tanbidiyah yang lurusnya, tapi ada syuriahnya, bahkan ada mustasyarnya. Untuk apa? Tempat bertanya. Di balik hebatnya para ulama Nahdlatul Ulama, di belakangnya ada guru-guru sufi yang tidak pernah kelihatan, tapi mereka lah yang bertanya kepada Allah, mereka lah yang menyiapkan konsepnya. Tanbidiyah sekedar melaksanakannya. Maka kuat sampai hari ini kalau syuriahnya masih stabil. Kalau syuriahnya tidak stabil, bahaya, mengancam. Jelas bukan? Hamba yang dimuliakan. Yang kedua, kepemimpinan di dalam Islam, kemuliaan di dalam Islam bukan ditentukan oleh siapa, turunan siapa, bukan anu bin anu al anu. Kemuliaan di dalam Islam adalah karena dua. Pertama, karena ilmu pengetahuan. Yang kedua, karena ketakwaan. Maka barang siapa menganggap bahwa ada turunan lebih mulia daripada pengetahuan, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Didirikannya pondok pesantren ada mengajarkan dua, mengajarkan supaya anak-anak kita berilmu pengetahuan agama dengan benar, yang kedua agar supaya mereka beribadah dengan benar, yang ujung-ujungnya berakhlakul sebab Kanjeng Nabi diutus bukan untuk ngajarin apa, bukan mengajarkan supaya orang menjadi kuat badannya, bukan mengajarkan supaya orang menjadi kaya dengan hartanya, bukan mengajarkan supaya orang tambah tampan dan cantik wajahnya, bukan. Innama bu'istu liutammima makarimah. Aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Alhamdulillah, bangsa Indonesia dari rakyatnya sampai aparatnya semua berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Mana buktinya? Rakyatnya mau duduk jemprak di tikar-tikar, ini praktis, jemprak gratis. Pejabatnya walaupun banyak kesibukan, tentaranya, polisinya, pak camatnya, ibunya, semuanya ramu kesini karena apa? Ingin dekat dengan rakyat. Ini pertanda akhlakul karimah. Beliau datang bukan cuma duduk di kursi. Saya dengar bisik-bisik katanya mau nambahin amplop dia yang ceramahnya. Yang ada tuh. Saya kan canda dikit sambil nungguin air jeruk gitu loh. Kosok ceramah kosrak begini gak ada air jeruknya. Kan kalau ngaji kan itu ya Bu. Jadi di sini ada jeruk nggak sih? Ada. Yang ketiga, dalam berjuang hati-hati godaan dunia, ya. Ingat kisah Nabi Yusuf, wa syarahu bi thamanin bakhsin daqaim ma'dudatin wa kanu fihi masajidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Kenapa? Kalau fihi minaz-zahidin, mereka orang-orang yang zuhud. Apa artinya zuhud? Para pedagang itu ngambil Yusuf
dari sumur, bukan karena butuh dengan Yusufnya, tapi dia sadar bahwa Yusuf bisa dijual, yang penting dapat uangnya. Orang-orang yang beriman yang hidupnya zuhud bukan tidak punya dunia, boleh punya dunia, tapi ketika ambil dunia tidak ada ta'alluqul qalbi biha, tidak ada cantelan hatinya dengan dunia. Dia memilikinya tapi dia tidak dimilikinya. Saya tanya ibu-ibu, Kanjeng Nabi Ibrahim kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya, luar biasa. Punya satu lapangan onta, punya satu lapangan sapi, punya satu lapangan kambing. Ibu punya kan? Konon saking kaya-kayanya Kanjeng Nabi Ibrahim, di rumahnya tuh ada kirik. Tahu kirik? Tahu kirik? Anaknya? Di rumahnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu keluarnya ada kirik anak asuh. Saking sugih-sugihnya Kanjeng Nabi Ibrahim, konon kaki kiriknya saja pakai gelang emas. Kaki kiriknya pakai gelang emas. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu kakinya pakai gelang emas, jangan-jangan Kanjeng Nabi Ibrahim kaya raya, tetapi walaupun kaya raya, hartanya habis disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pernah satu kali orang malaikat cemburu kepada Nabi Ibrahim, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok Kanjeng Nabi Ibrahim yang diangkat jadi Khalilullah, bukan kami para malaikat yang rajin salawatan, rajin zikir, rajin majlis taklim, rajin pengajian? Oh, yang diangkat Ibrahim yang punya hawa nafsu. Gini aja, daripada kasuan kamu jajal dites dulu, diuji nyali. Besoknya mereka datang kepada Kanjeng Nabi Ibrahim nyamar sebagai kakek-kakek. Kakek-kakek itu apa namanya? Mbah, kaki-kaki. Loh, kaki-kaki itu kan mobil. Kaki. Enggak, aku aja udah sebut mbak, orang masih muda kok. Wes pokoknya orang tua datang kepada Kanjeng Nabi Ibrahim padahal dia malah di sini waspada panjenengan. Kalau satu saat tiba-tiba datang orang tua kaki-kaki ke rumah panjenengan, hati-hati, jangan-jangan dia itu bukan mbak dewe. Mereka juga mikir-mikir datang ke rumah orang. Rumah Jawa di sini pun capaian datang malaikat. Tuhan Ibrahim, Bang, saya datang dari satu kampung. Di kampung saya sedang terjadi krisis moneter akibat kemarau panjang. Terus yang dibutuhkan apa, Mbak? Saya lihat panjenengan punya sapi satu lapangan, angkut, Mbak, sapinya apa? Angkut. Besoknya kakek datang lagi, Kanjeng Nabi Ibrahim, masih ada yang belum kebagian tuh dekat dengan banteran. Saya punya apa, Mbak? Saya masih punya ontak satu lapangan. Usung kabeh ontanya, sumbangkan ke sana. Besok datang lagi, Kanjeng Nabi Ibrahim masih ada yang ke lapangan belum kebagian. Saya punya apa, Mbak? Satu lapangan kambing, angkut semua kambingnya. Masya Allah. Enggak dipilih yang jelek. Kenapa jenengan nyumbang itu ya goleknya padha sing gudiken ngono. Sing wis mati. Besoknya mereka datang lagi, Tuhan Kanjeng Nabi Ibrahim, apa yang panjenengan akan dahar semua sapi, semua kambing dan unta sudah panjenengan sumbangkan. Allah, Bang. Semua unta, sapi dan kambing itu palingnya itu saking Gusti Allah. Selama Allah masih memberi aku hidup, walaupun aku tidak punya apa-apa, besok pasti ada jalan bagaimana caranya aku bisa makan. Jangan ragu-ragu. Walaupun aku punya semuanya kekayaan yang ada di dunia ini, tapi kalau mendaki aku sudah mati, aku pasti akan mati. Jadi saya tidak ragu-ragu, Mbak. Jangankan cuma onta, jangankan cuma sapi, jangankan cuma kambing. Kalau nanti satu saat aku punya anak, dimintanan Gusti Allah tak paringke, wong anak juga dari Gusti.
Ini janjinya kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi janji beliau tidak sama dengan janji calon anggota DPR, beda. Nah calon DPR biasanya nggak janji-janjinya banyak banget. Janjian aku kepilih nanti jalannya tak aspal sana, ya aku kepilih pondoknya tak bangun sampai aku. Bahasan kepilih borong-borong aspal, borong-borong nyumbang pesantren, diundang ngaji oleh nggak nongol-nongol bisa. Gimana? Begitu kanjeng Nabi Ibrahim gaduh putra, kagungan putra ingkang asma Ismail, diminta oleh Allah sebagai anakmu. Sumangga dia sampaikan ke anaknya, ya wilayah ini Allah fiddalani anni al-bahura anzur ma'ala jawab. Ya anakku, aku semalam mimpi membelai kamu, itu perintah Allah, aku kan belai kowe piye. Anaknya nurun soleh dari bapaknya. Bapaknya siap berkorban, bapaknya siap diusir, bapaknya siap disakiti, anaknya siap disembelih. Ya balik anakku sata di dunia insyaallah wassabirin. Ya Allah, laksanakan wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah padamu. Insyaallah kau dapat aku orang yang sabar. Anak nurun bapaknya dalam istilah Jawa, tunggak jarang marah, tunggak jadi semui, kacang ora tinggal. Ngoiku. Nek turunane wong saleh ya insyaallah saleh. Nek ngaku turunan orang apik ya insyaallah apik. Nek kanjeng Nabi itu orangnya sopan santun. Ada orang yang enggak sopan, enggak punya santun, ngaku turunan kanjeng Nabi pasti bohong. Kenapa? Tidak ada ayam yang meong-meong, tidak ada kambing yang berkokok. Betul? Pernah keluar para pedus kruyuk, betul? Pernah kamu pedus keluar, betul? Nah pedus ya, nah itu contohnya. Apapun yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Ibrahim demi cintanya kepada Allah dikorbankan. Hai para agnia, para hartawan, di hadapanmu ada pondok pesantren yang belum selesai, keluarkan rezekimu, karena itu ada jalan selamatmu. Hai para agnia, para hartawan, ada PWI yang sedang berjuang, ulurkan tanganmu untuk perjuangan mereka, itu jalan keselamatanmu. Amin. Kanjeng Nabi Sulaiman kaya apa miskin? Kaya. Sugih apa mana? Kanjeng Nabi Sulaiman sangat sugih, tapi saking sugihnya, sekalipun sugih, Sulaiman tidak pernah mencintai dunia. Di rumahnya ada macam-macam kuda. Karena apa? Ada mediator, ada caloknya. Kanjeng Nabi Sulaiman itu ada jalan baru bagus, kayak apa? Double beli. Besok datang lagi kanjeng Nabi Sulaiman ada jalan yang sangat bagus, kayak apa? Double gardan, beli. Besok ada lagi kanjeng Nabi Sulaiman ada jalan yang bagus, mereknya apa? Itu empuk banget joknya, beli. Semua kuda beliau beli, semua kuda beliau miliki, sampai kanjeng Nabi Sulaiman di belakang rumahnya tegaran penuh dengan kuda, berjejer seperti gelas minuman. Kasih. Ini jeruk sebetulnya harus ada yang lebih dahulu, yaitu kopi. Orang Jawa itu nih, isu-isu minum kopi, awal minum jeruk, pagi minum kopi, siang minum. Asalnya mula-mula cium pipi, akhirnya pagi minum kopi, siang minum. Mula-mula cium pipi, akhirnya bro. Saudara Muhammad. Nabi Sulaiman sedang menyaksikan kuda-kudanya yang sangat indah-indah itu jalan terus dipirsani satu persatu. Jadi jalan lagi teman, jalan teman gitu. Tahu-tahu matahari sudah mendekat condong ke bawah, belum melaksanakan ibadah sore hari. Menjerit kanjeng Nabi Sulaiman dalam hatinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an dzikri rabbi hatta tarat bil hijab.
Aduh Gusti, rumangsaku aku iki banget senenge karo bondo-bondo iki. Aku menikmati memandangi kuda-kudaku yang indah-indah ini. Tapi sangat disayangkan, aku menikmatinya, tapi aku lupa zikir kepada Tuhanku. Masya Allah. Nyesel gara-gara mandangi harta kekayaannya, lupa zikir kepada Allah. Hatta tawarat bil ijab, sampai kuda-kuda itu hilang dari pandangannya. Berapa banyak manusia yang lupa kepada Allah gara-gara melihat dunianya. Berapa banyak manusia yang lupa kepada Allah karena kecantikan istrinya. Berapa banyak manusia yang lupa kepada Allah karena sibuk rebutan jabatan dan kedudukannya. Akhirnya rujuhu alayya wa tabiqama sabisukum al-a'na. Wahai saudara-saudaraku, kuda-kuda yang telah mengganggu zikirku ini, menyebabkan aku lupa pada Allah ini, tolong kumpulkan sembelih semua dan bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Masya Allah. Bukan kuda hasil YouTube kayak ADN. Tapi hasil YouTube-nya kan dibagikan pada fakir miskin. Gimana? Daripada cuma nyalah-nyalain doang, kalau mau baik semua yang mau. Kuda yang mahal, yang sekarang mungkin nilainya ratusan miliar, dipotong hanya gara-gara mengganggu ibadah kepada Allah. Maka ibu-ibu, jika suami panjenengan tukang angon kambing, gara-gara angon kambing kesiangan sholat asar, kesorean sholat asar, bilang sama suamimu, mas kambingmu potong. Kalau gara-gara ngurus ayam Bangkok, nyebokin ayam Bangkok, kesorean sholat asar, bilang sama suamimu, mas ayammu potong. Dan gara-gara ngurus manuk perkutut, kesorean sholat asar, bilang sama suamimu, mas burungmu potong. Manukmu potong. Ibu di manuk orang? Kagungan. Kan. Sallallahu Muhammad. Inilah dunia. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang penuh dengan tipuan belaka. Kopi nih metu. Kopi. Masya Allah, Masya Allah. Ini hebatnya PWI. Kopi tambah susu. Oh, kopi juga hitam. Itu saya berbulan cepat tua ya Bu. Ilmunya rizkinya ibadahnya ini. Ya Rasulullah, Salamun alaik. Ya Rafi Asya, Anfan Kayyaji, Ya Muhailal Judi, Ya Muhailal Judi wal Karami. Seru. Ya Rasulullah, Salamun alaik.
Ali Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ajaran Islam itu intinya pertama tauhid, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi kecuali Gusti Allah. Satu. Yang kedua, inti ajaran Islam adalah bahwa dunia ini fana, dunia ini akan hancur, dunia ini akan berakhir, maka jangan kau cintai dunia. Yang ketiga, dunia ini akan damai, kehidupan akan damai kalau dihuni oleh orang-orang yang berakhlakul karimah. Ini dia inti. Tapi ada satu lagi, waspada. Ada makhluk yang ingin menggagalkan tauhidmu. Ada makhluk yang akan menggoda hatimu agar mencintai dunia. Dan ada makhluk yang akan merusak akhlakmu. Siapa dia? Syaitan. Merusak tauhidnya tidak terasa, merusak akidahnya tidak terasa. Sebab apa? Dia bergaul dengan kamu menggunakan dalil-dalilmu. Dia akan merusak kesadaranmu akan bahaya dunia. Dia telah berhasil menjatuhkan Bani Adam dan Hawa dengan menyukai satu pohon yang sebenarnya tidak boleh itu. Dan dia akan mendidik kamu supaya kamu jadi orang yang rusak akhlaknya. Setanlah rajanya ketakaburan, setan raja kesombongan karena pamer turunan dan merendahkan orang lain. Mereka yang merasa punya turunan orang mulia, kemuliaan itu bukan kamu yang bikin. Kemuliaan bukan kamu yang membuat, itu anugerah dari Allah. Dan kau tidak akan ditanya tentang siapa-siapa ke atasmu, tapi kau akan diminta pertanggungjawaban. Tsumma tus'aluna yauma idzin 'anil nikmat yang aku anugerahkan pada kamu, kau perlakukan apa dengan dia? Kau diberi harta yang banyak, apa yang kau lakukan dengan hartamu? Kau diberi jabatan yang tinggi, apa yang kau perbuat dengan jabatanmu? Kau dapat istri cantik, bagaimana perlakuanmu terhadap kecantikan istrimu itu? Kau punya suami yang tampan, apa yang kau berbuat dalam rangka menerima dan menyambut ketampanan suamimu itu? Hamba Allah yang dimuliakan. Banyak orang yang ingin dapat nikmat, tetapi tidak siap mensyukurinya. Ini betul? Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih dahulu masuk surga? Pejabat apa rakyat? Mana yang lebih singkat hisabnya? Pejabat apa rakyat? Rakyat mah hisabnya gampang banget, penggalian apa macul lah, tapi yang namanya camat, yang namanya lurah akan ditanya oleh Allah, siapa kamu? Saya Warsono. Apa jabatanmu? Camat. Bagaimana dengan rakyatmu? Apa itu semua dengan kamu dan anak-anak rakyatmu sekolah semuanya gratis? Ingat, coret. Bagaimana ketika Kiai Said Ahmad datang? Apa kamu ngomongin? Apa tidak? Tidak, coret. Panjang urusannya. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gampang masuk surga? Orang kaya, orang miskin? Orang miskin nggak panjang hisabnya, tapi orang-orang kaya kalau benar dia dihisab, kalau salah memperlakukan hartanya dia akan dihisab. Lebih cepat orang miskin atau orang kaya? Masuk surganya duluan orang miskin atau orang kaya? Panjangan pilih miskin pilih kaya. Loh, orang kaya bisa cepat. Bagaimana cara
masalahnya? Kalau orang miskin naik motor bisa cepat, tidak ada hambatannya. Kalau orang kaya ingin cepat, ibaratnya mobil masuk jalan tol pasti ada tiketnya. Gimana? Orang yang tidak punya jabatan, dia lambat memang masuk surga karena malas-malasan. Tapi orang yang punya jabatan, orang yang punya harta kekayaan, orang yang punya kehormatan, dia bisa cepat. Syaratnya apa? Dia rajin bersedekah dan bantu orang-orang yang tidak mampu. Makanya apa? Kalau pejabat ingin cepat masuk surga, asal ada dia ceramah jangan lupa. Asal ada pondok lagi bangun jangan lupa. Kalau ada pergerakan umat Islam, ada PWI, jangan lupa juga merokok sebungkus-bungkusnya. Namanya ada orang sini. Ada orang 100 ya? 100 bungkus Pak Somad. Tapi doa mereka ampuh ya Allah. Ada banser yang punya sepatu, beliin sepatu. Ini yang bentar aku sepatunya berat 7 kilo. Banser belikan aja yang 2 kilo 3 kilo. Sallallahu Muhammad. Setan mencoba menghancurkan kita semuanya, tapi kita berpikiran di hadapan Allah, kami akan memusuhi setan. Walaupun terkadang setan kita musuhi dalam lisan, tapi dikemuli dalam kehidupan. Hamba yang dimuliakan, ini dia pesan. Kalau kita hafal hari ini seorang ulama, kenapa? Beliau telah korbankan usianya, dia korbankan hartanya, dia korbankan ilmunya, dia korbankan waktu yang dimilikinya untuk kita semuanya. Insya Allah beliau sekarang sudah panen di alam kuburnya Allah. Tinggal lanjutannya, orang putra wayahnya moga-moga pada bisa melanjutkan perjuangannya. Ibarat perahu Gus Hasan itu adalah nakodanya, kita semua para penumpangnya, penumpang yang bijaksana. Satu, bayar tiket kalau perlu bayar. Yang kedua, jangan pada berantem. Sebab kalau penumpang yang berantem, jatuhlah nanti wapresnya, jatuh presidennya, hancur Indonesianya. Ada. Kita ini bangsa yang memang sudah di awalnya sudah beragam, kita semuanya. Sini ada orang Jawa. Ya. Jawa. Ya, saya tanya jujurnya, ada orang Jawa? Ada. Terus ketahuan Indonesia kenyong ya. Kalau makan bocah bayi, Agi, ya, ayo, bahasa Indonesianya makan bayi, Makan. Magang. nyong Agi, bapak, Dahar. maling, Nyekek. wedus, Gayem. rusak, tidur, anakku, Turu. aku, Tilem. Turu. simbah aku, Sare. bingung ya. Pak Camat, Nidro. apa? Nidro. Ada ngerti gue ngomongnya. Anaknya meninggal dunia, anakku wes mati. Ayamku, waktu anakmu orang ayam, Sidong. kakangku, Ninggal. simbakaku, Sedo. Pak Camat, Mangkat. mangkat, Haji. garam. Udar. Nah, itu posisi seperti ada orang Jawa di sini. Jawa Utak. Orang Jawa ini asalnya banyak dari bahasa asing, tetapi Manjana tidak sadar bahasa dari Indonesia itu mempengaruhi bahasa asing. Nah, perempuan bahasa Inggrisnya apa? Girl. Itu asalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Gelis. Nah, mau lanang bahasa Inggris apa? Men. Jen. Asalnya bahasa Jawa apa? Ganteng. Gentle, ganteng asal itu. Weteng. Itu apa? Itu asalnya bahasa Arab. Butun, beteng. Hebat bahasa kita ini serapannya. Cuma kadang-kadang kurang percaya diri. Orang mati yakin. Pemain sepak bola dunia siapa? Itu orang Jawa. Ronaldo gue.
kakak si Dodo orang Dino kita kami Dino. hamba yang dimuliakan, kita doakan mudah-mudahan pondok ini terus berkembang dan kita bisa menemani perjuangan Gus Hasan sepanjang hayat kita. Wis, jangan ragu, kita minta pada Allah dalam keragaman kita bangsa Indonesia tidak usah lagi diungkit-ungkit. Agama kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, tapi kita punya bineka tunggal